Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Okta dengan NIM B1 B12350 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum angkatan 2023. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pembengkakan biaya dalam manajemen proyek. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian pembengkakan biaya atau cost overrun. Baiklah, di sini maksud dari pembengkakan biaya adalah kondisi ketika biaya aktual proyek melebihi anggaran yang telah direncanakan. Ini adalah salah satu masalah umum dan krusial dalam manajemen proyek. Tentu saja dapat mengganggu jadwal, kualitas, bahkan keberlangsungan proyek tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada penyebab umum pembengkakan biaya. Baiklah, ada pun faktor-faktor penyebab pembengkakan biaya, yaitu ada perencanaan yang tidak akurat, estimasi biaya awal yang tidak realistis, kurangnya analisis risiko, perubahan ruang lingkup ataupun scope ukrim. Selanjutnya ada penambahan pekerjaan di luar perencanaan awal. Seterusnya yaitu ada keterlambatan proyek, ada keterlambatan menyebabkan biaya tambahan tenaga kerja dan sewa alat. Selanjutnya ada manajemen proyek yang lemah dan koordinasi tim yang buruk. Adapun faktor lainnya yaitu pengawasan yang kurang ketat, fluktuasi harga material, dan harga bahan baku atau peralatan naik selama pelaksanaan proyek. Adapun faktor lainnya itu adalah faktor eksternal, faktor perubahan kebijakan pemerintahan, kondisi ekonomi, ataupun bencana alam. Selanjutnya di sini saya akan membahas dampak pembengkakan biaya. Adapun dampak dari pembengkakan biaya ini yaitu terhambatnya penyelesaian proyek. Adapun penurunan profitabilitas, reputasi perusahaan tercoreng, dan risiko hukum atau kehilangan klien. Selanjutnya ada strategi mengatasi dan mencegah pembengkakan biaya. Adapun di sini strategi ataupun cara kita untuk mencegah pembengkakan biaya yaitu ada perencanaan anggaran yang matang dan menggunakan data historis dan metode estimasi yang tepat. Menggunakan manajemen risiko, identifikasi dan mitigasi risiko sejak awal proyek. Yang perlu kita lihat di sini strateginya adalah kontrol perubahan atau change management. Setiap perubahan ruang lingkup harus melalui proses persetujuan dan monitoring evaluasi rutin. Selanjutnya dengan memantau realisasi biaya secara berkala, latihan tim proyek, tingkatkan kompetensi manajerial dan teknis anggota tim. Jika ada pun pembahasan terakhir yang saya ingin bahas di sini yaitu studi kasus singkat. Adapun contoh kasus proyek pembangunan gedung pemerintahan yang mengalami pembengkakan biaya hingga 40%, itu karena kesalahan estimasi awal dan penambahan fitur arsitektural di tengah proyek. Jadi proyeknya hanya berjalan sampai di tengah, tidak sampai akhir. Dan akibatnya proyek itu mundur 6 bulan dan perlu tambahan dana dari APBN. Itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.